Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Amma ba'du. Ikhwas sekalian, kita lanjutkan kembali materi kita pada pembahasan hukum tajwid ini. Baik, setelah sebelumnya kita membahas tentang hukum nun sukun dan tanwin, yaitu bab pertama pada hukum tajwid, kita sudah menyelesaikan sampai dengan hukum yang kedua, yaitu iqlab, di mana hukum nun sukun dan tanwin ini ada 4 hukumnya. Yang pertama ada idhar halqi, kemudian iqlab, idgham bi gunnah dan bila gunnah, kemudian ikhfa hakiki. Baik, sedikit murojaah terkait pelajaran yang lalu, ya. Bahwasannya di pelajaran tentang hukum nun, sukun dan tanwin ini, ya, mengapa dibahas juga tentang tanwin? Ya, karena tanwin tersebut ada kemiripan dengan huruf nun, ya. Tanwin itu adalah bunyi nun juga, ya, nun tambahan, ya, nun zaidah, ya, dia adalah nun tambahan, sehingga hukumnya disamakan. Baik, hukum pertama yang sudah kita pelajari di sini adalah izhar halqi. Ya, izhar halqi. Baik. Nah, izhar halqi, ya, di sini adalah artinya jelas, ya. Izhar itu jelas, ya. Halq tenggorokan. Berarti ketika nun sukun dan tanwin ketemu dengan huruf-huruf halq, ya, maka dia dibaca dengan jelas. Taib. Contoh-contohnya sudah kita praktikkan, ya, pada pertemuan yang lalu. Kemudian hukum yang kedua adalah iqlab. Iqlab itu maknanya berubah, ya. Berarti dia menjadi huruf yang lain. Nah, yaitu ketika nun sukun dan tanwin bertemu dengan huruf ba, maka huruf nun sukunnya atau tanwinnya berubah bunyinya menjadi huruf mim. Begitu. Taib. Nah, cara pengucapannya juga sudah kita contohkan pada pertemuan yang lalu. Taib. Nah, sekarang kita masuk kepada hukum yang ketiga yaitu idgham, ya. Hukum yang ketiga yaitu idgham. Baik, idgham, ya, bisa kita maknai dengan ya masuk atau melebur, ya. Nah, maksudnya bagaimana? Apabila nun sukun dan tanwin bertemu dengan huruf-huruf idgham, ya, maka cara bacanya adalah dimasukkan kepada huruf yang selanjutnya. Jadi nun sukun dan tanwinnya dilewatkan bunyinya, ya. Jadi tidak terbaca, bunyinya tidak terbaca. Baik, nah sekarang kita lihat dulu di sini idgham sebenarnya memiliki beberapa sudut pandang. Nah, yang pertama kalau kita mau memandang dari sisi guna atau dengungnya, itu bisa kita kategorikan menjadi dua. Yang pertama ada idgham bi gunnah, ya, artinya idgham itu masuk bi dengan gunnah dengung. Berarti masuk dengan dengung. Atau bahasa singkatnya berdengung, ya, masuk dan berdengung. Kemudian ada idgham bila gunnah, ya, masuk tanpa dengung. Nah, itu kalau dari sisi dengungnya. Nah, sekarang bagaimana dari sisi kesempurnaan masuknya? Nah, tadi kan idgham itu adalah masuk atau melebur, ya. Huruf nun dan tanwinnya dilewatkan. Nah, dari sisi melewatkannya itu bisa ditinjau dari kesempurnaannya. Apakah dia masuk secara sempurna ataukah kurang sempurna? Taib. Nah, atau kita namakan dengan idgham kamil dan idgham naqis, ya. Kamil itu sempurna, naqis itu kurang sempurna. Taib. Berikut yang ketiga, ya, dari sisi pertemuan hurufnya, ya, huruf apa yang bertemu dan bagaimana dia pertemuannya. Baik, nah, kalau kita lihat dari pertemuan dua huruf, maka kita bisa kategorikan menjadi tiga. Ada idgham shaghir, kabir, dan mutlak. Idgham shaghir itu yang pertama huruf pertama sukun, huruf kedua berharokat. Contoh misalnya apa? Nun sukun ketemu huruf ya yang berharokat fathah misalnya. Nah, ya. Nah, seperti itu. Nun sukun, huruf pertama nih sukun ketemu huruf kedua berharokat. Nah, itu namanya disebut idgham shaghir.
atau pertemuan huruf pertama harokat, huruf kedua harokat. Misalnya di dalam bahasa Arab ada beberapa kata ya yang di sana terdiri dari huruf yang sama, maka biasanya digabungkan menjadi satu. Contoh misalnya madda, kata madda aslinya adalah madada. Da berharokat, da berharokat juga, ya madada, ya madada. Baik, da berharokat ketemu da berharokat, ya ini bisa diidghamkan, bisa dimasukkan menjadi satu, ya. Nah, maka penggabungannya ini ya disebut dengan idgham kabir. Nah, taib. Nah, dua huruf yang berharokat. Nah, seperti itu. Baik, kemudian ada idgham yang mutlak, ya. Nah, idgham mutlak itu kebalikan dari shaghir. Yang pertama harokat, yang kedua sukun, ya. Nah, ini banyak contohnya misalnya apa? Lam. La itu baris atas, ya lan misalnya ya. La itu baris atas, hidup dia berharokat. Lan ya, nunnya ujungnya itu nun mati, sukun ya. Nah, berarti huruf berharokat ketemu huruf yang sukun. Nah, ini namanya idgham mutlak. Nah, hanya saja di sini pembahasannya kita fokuskan kepada golongan yang pertama, sudut pandang yang pertama. Nah, dari sisi ada dengungnya atau tidak, ya. Nanti di sini terbagi jadi dua, itu idgham bi gunnah dan idgham bila gunnah. Nah, adapun bagian yang kedua dan ketiga itu nanti kita bahas kepada pembahasan ya di bab 5 insyaallah taala. Baik, nah sekarang kita lihat di sini huruf idgham ditinjau dari dengungnya ada 6. Apa saja itu? Pertama ada ma, na, afan. Kemudian ya, waw, lam, dan ro. Ya, ini 6 huruf yang apabila didahului oleh nun sukun dan tanwin maka harus dibaca dengan cara idgham atau dimasukkan. Baik, nah untuk lebih memudahkan maka kita beri warna. Ya, mana ya wa di awalnya ini yang baris pertama itu warna hijau. Maknanya hijau apa? Mereka adalah huruf-huruf yang berdengung, ya berdengung ini golongan bigunnah ya pada saat ketemu nun sukun dan tanwin. Kemudian golongan kedua ini kita tandai warna kuning, ya huruf-huruf yang tidak berdengung, ya maka jangan dikasih dengungnya. Taib. Nah, contohnya bagaimana kita perhatikan di sini contohnya, ya. Nah, ini contoh huruf idgham ada mana wa ya. Nah, ini yang bigunnah dengan dengung. Ini yang laro tidak berdengung. Baik. Nah, di sini ya, contohnya misalnya ya. Baik. Nah, di sini contohnya nakun. Nunnya sukun ketemu mim ya. Maka dilewatkan huruf nunnya langsung masuk ke mim. Nakum ma'akum ya. Nakum ma'akum. Nunnya dilewatkan, kita langsung masuk ke huruf selanjutnya. Berikutnya, min ketemu masad. Ya, nunnya dilewatkan, langsung masuk ke mim. Mim masad. Mim masad. Ya. Berikutnya, nun sukunnya ya ketemu mim. Oh, berarti ini hukumnya idgham. Ya, berarti cara bacanya langsung masuk ke huruf selanjutnya. Mim ma. Nah, begitu. Baik. Begitu juga kalau tanwin. Yaumin ketemu ma'lum ya. Maka jangan yaumin ma'lum tapi langsung masuk yaumim ma'lum. Yaumim ma'lum. Nah, begitu. Jadi yaum yaumin kata yaumin huruf nun di ujung ya, maka itu dilewatkan. Baik. Di sini kebetulan azan, kita dengarkan dulu. Baik, kita lanjutkan kembali. Nah, begitu juga kalau seandainya tanwin ketemu dengan mim, ya, maka cara bacanya harus dimasukkan qaulun, bunyi nun di akhirnya, langsung masuk ke huruf mim.
qaulum ma'ruf. Demikian ya, juga suhufan ketemu mutahharah maka langsung masuk suhufam mutahharah seperti itu. Berikutnya huruf yang kedua ya adalah huruf nun. Ya sama, kalau misalkan ada nun sukun maka langsung dilewatkan. Cara bacanya lan nadkhulaha, in ketemu na, in nafa'at, min ketemu na langsung masuk min nadhir seperti itu. Yauma idzin ya zin ujungnya nun ya ketemu nun maka langsung masuk yauma idzin na'imah. Hittatun ketemu na hittatun naghfir. Syai'in ketemu nun langsung masuk syai'in nukur ya syai'in nukur. Afan, ini seperti ada kesalahan di sini ya. Syai'in harusnya ya. Nah, syai'in nukur. Taib, barakallahu fikum. Kita lanjut huruf waw. Nah, tanwin di sini ya. Ya di sini contohnya tanwin ya. Oke, tanwin ketemu waw maka masuk waliyyu wala nasir. Nah, nun sukun ketemu waw masuk miwaraihim. Min ketemu wa masuk ke waw langsung ya. Berarti miwaqo. Nah, kemudian tanwin ketemu waw berarti langsung masuk iwajawahum. Lahabin ketemu watab maka langsung masuk lahabiu watab. Jangan lahabin watab, itu namanya izhar. Berikutnya khairun ketemu wa abqa maka langsung masuk khairu wa abqa. Kemudian ya ya nun ketemu ya masuk may yasha. Nah, berikutnya man ketemu yaqulu langsung masuk may yaqul. Nah, kemudian nun ketemu ya ay yadrib. Nah, berikutnya ini juga sama liqaumi ya'qilun. Berikutnya qulubu yauma iz. Kemudian khairon ketemu ya langsung masuk juga khairayyarah. Taib. Nah, itu adalah untuk huruf-huruf yang berdengung. Nah, sekarang ada huruf yang tidak berdengung. Maka kita baca di sini mil ladunhu. Jangan sampai mil ladunhu itu namanya berdengung. Mil ladunhu. Taib. Berikutnya mil laban yubayyil lana. Jangan yubayyil lana itu namanya berdengung ya. Itu salah. Berikutnya hudal linnas ya hudalli langsung masuk. Malallubada malallubada. Berikutnya syarwul lakum ya syarwul lakum. Berikutnya huruf ro juga sama mirwabbihim mirwabbihim langsung lewatkan huruf nunnya masuk ke huruf ro. Mirwabbihim. Jangan mirwab itu kalau seperti itu namanya berdengung. Kemudian arwa'ahustaghna ya. Mirwahiq. Nah, mir langsung masuk. Berikutnya tanwin ketemu ro langsung masuk ghafurur rahim. Kemudian Raufur Rahim. Nah, Khafidhatur Rafi'ah. Nah, seperti itu. Langsung masuk.
Baik, yang berikutnya kita lihat di sini catatan ya, terapkanlah hukum di atas pada semua tempat kecuali dua keadaan. Apa saja itu? Yang pertama adalah izhar mutlak. Nah, izhar mutlak ini adalah pada saat nun sukun bertemu dengan huruf-huruf idgham pada satu kata. Nah, untuk mudahnya kita ingat saja empat lafaz ini. Ada qinwan, sinwan, bunyan, dunya. Jangan sampai kita baca qiwan atau saywan, buyan, duya. Salah. Nah, ini adalah izhar mutlak. Kenapa? Karena mereka bertemu dalam satu kata. Nah, mereka adalah satu kata. Nah, qinwan artinya tangkai, sinwan itu cabang ya atau ranting. Kemudian bunyan yaitu bangunan, dunia adalah dunia. Jadi satu-satu kata. Taib, sedangkan yang ini ya idgham itu idgham biguna dan bilaguna terjadi pada dua kata yang berbeda. Contoh misalnya min ma. Min itu dari, ma itu air. Nah, jadi beda. Nah, seperti itu. Baik. Dan seterusnya. Baik, nah contoh lafadznya qinwan di sini nanti bisa dilihat di surah Al-An'am ayat 99. Jadi nanti kalau misalkan kita dapati ya, kita membaca Al-Qur'an, kita sedang mendapatkan ayat ini, maka kita baca dengan izhar mutlak. Kita ingat di sini mana nih lafadznya yang qinwan? Nah, ini dia. Maka kita baca wa minan nakhli min tal'iha qinwanun daniyah. Qin ya, qinwanun daniyah. Nah, seperti itu cara membacanya. Baik, yang berikutnya surah Ar-Ra'd ayat 4. Kata sinwan. Ya, sinwan. Nah, mana dia? Yang ini, ya, sinwan. Tayyib. Nah, di sini kita lihat ya, kata sinwan. Nah, maka di situ dia harus baca dengan jelas. Wa fil ardi qit'un mutajawiratu wa jannatum min a'nabi wa zar'u wa nakhilun ya wa nakhilun sinwanu wa ghairu sinwani yusqa. Baik, nah di sini harus dibaca dengan jelas. Kemudian contoh lagi bunyan di surah As-Saff ayat 4. Nah, di sini kita lihat di ayat keempat. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanum marsus. Nah, kita baca. Jadi contohnya, Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanum marsus. Nah, seperti itu dibaca dengan jelas. Kemudian ada kata dunia. Nah, di sini juga sama. Bal tu'thirunal hayatad dunya. Nah, jadi harus dibaca dengan jelas. Baik, nah itu adalah empat ya tempat pengecualian yang pertama. Namanya adalah izhar mutlak. Berikutnya adalah izhar riwayah. Ya, izhar riwayah. Yaitu ketika nun sukun bertemu dengan huruf idgham namun tetap dibaca jelas ya sesuai riwayat Hafs an Asim Tariq Syatibiyah. Baik, itu riwayat ini terletak pada dua tempat saja. Apa itu? Yang pertama ada surah Yasin ya. Kemudian yang kedua surah Al-Qalam. Yasin yang pertama. Yasin ujungnya kan nun, Yasin, ujungnya nun. Ketemu dengan waw maka dia masuk. Yasin wal Qur'anil Hakim. Seperti itu seharusnya.
Karena ujungnya nun sukun ketemu dengan waw. Yasin itu N kan ujungnya ketemu dengan huruf waw. Nah, itu hukumnya idgham harusnya. Tapi karena di sini sesuai riwayah yang kita baca, di sini dia hukumnya izhar. Maka kita izharkan. Yasin wal Qur'anil Hakim. Nah, maka kita baca dengan jelas. Berikutnya surah Al-Qalam ya ketika dibaca penuh. Seharusnya nun ujungnya kan n, ujungnya kan nun sukun. Nun, en. Nah, ketemu waw harusnya wal qalami wa ma yasturun. Harusnya seperti itu. Tapi karena riwayah, maka dia baca jelas. Nun wal qalami wa ma yasturun. Baik, nah itu adalah tempat yang kedua. Baik, nah selain itu maka terapkan hukum-hukum yang tadi. Nah sekarang hukum nun dan mim yang bertasydid. Nah, apa saja hukumnya? Nah, pada bab ini akan dibahas tentang durasi dengung atau marotibul gunnah pada huruf mim dan nun. Nah, ketika kita mendapati huruf nun tasydid dan mim tasydid, maka harus diberi haknya untuk berdengung dalam durasi yang paling tinggi. Contohnya di sini ya, kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Ketika mengawali surah dari ayat pertama, ya, maka sebaiknya kita mulai dengan basmalah. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Ya, nun tasydid harus diberi haknya berdengung. Ilahin nas, min syarril waswasil khannas. الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. طيب. Nah, nah sekarang bagaimana cara ya kita membedakan ya antara dengung yang satu dengan yang lain? Kenapa dikatakan nun tasydid itu harus paling tinggi? Nah, kalau ada paling berarti kan ada perbandingan. Berarti yang lain seberapa panjang dengungnya? Nah, nanti kita akan lihat tingkatan dengungnya. Contoh lagi misalnya surah ya An-Naba ya untuk contoh mim tasydidnya. Kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Amma. Nah, nih, ditahan, berdengung. Amma yatasaalun. Nah, kalau kita langsung baca tanpa dengung nanti hilang keindahannya. Amma yatasaalun dibanding amma yatasaalun. Nah, lebih ringan ya terasanya kita membacanya. Kemudian anin naba'il azim. Nun tasydid juga berdengung. Alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun. Mim tasydid di sini. Summa kalla saya'lamun. Baik. Nah, itu tadi adalah contoh untuk nun tasydid dan mim yang bertasydid. Nah, sekarang bagaimana cara kita membedakan durasinya dibanding dengan ya hukum nun sukun yang lainnya yaitu dari izhar, kemudian ikhfa, ya, iqlab dan seterusnya. Nah, baik sekarang kita lihat di sini ada tabel ya tingkatan dengung. Baik, nah di sini ada tabel marotibul gunnah atau tingkatan dengung. Baik, apa saja tingkatannya? Tingkatan yang pertama, ya ini versinya Syekh Dr. Ayman Rusdi Suwaid, ya. Kalau kita lihat apa namanya dari ulama yang lain seperti Syekh
Husni Syekh Utsman ya itu ada 5 tingkatan. Nah, tapi dibahas di situ nanti ada idgham kamil bi gunnah dan ada idgham nakis bi gunnah. Namun di sini kita ambil yang sederhana saja ya. Nah, yaitu ada 4 tingkatan di sini. Ya, ini pendapatnya Syekh Dr. Aiman Rusdi Suwaid. Baik, tingkatan pertama ini yang paling panjang ya, yang paling lama durasinya yaitu 2 harokat lebih. Apa itu? Yaitu pada saat mim dan nun yang bertasydid ini paling panjang. Tayyib. Panjangnya berapa? 2 harokat lebih sedikit. Ya, kalau mau kita genapkan ya 2,5 harokat gitu. Cara menghitungnya gimana? Kita hitung pakai jari. Satu, dua. Nah, kita biasa menghitung pakai jari. Satu, dua, tiga, empat, lima. Nah, seperti itu. Jadi kalau 2 harokat cukup 2 jari. Satu, dua. Jadi kita bisa hitung ya. Malikin nas. Nah, nun dan mim tasydid itu 2 harokat lebih kan sedikit. Ya, kalau mau kita genapkan 2,5 seperti itu. Maka kita baca Malikin nas. Jangan Malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Nah, itu apa namanya? Hilang tajwidnya atau apa namanya? Rasa ringan di lisan kita dan rasa nyaman di telinga orang lain ya yang mendengarkan bacaan kita. Ya, bukan kita mencari pujian orang, tidak. Hanya saja, ya, kita berusaha ketika kita membaca Al-Quran, ya Al-Quran ini masuk mudah diterima oleh orang lain, begitu. Taib. Nah, di sini ya, berarti kita hitung pakai jari. Satu, dua, kemudian kita lebihkan sedikit setengah, ya, kemudian masuk ke huruf selanjutnya. Taib. Nah, itulah tingkatan yang pertama. Dan satu lagi di tingkatan pertama ada idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah tadi hurufnya adalah ya wa mim nun. Itu juga sama. Misalnya khairoy yarah. Nah, itu ditahan 2 harokat lebih. Khairoy yarah. Nah, tapi kita hitung pakai jari. Satu, dua gitu. Kemudian tambahkan setengah. Nah, nanti ketika kita sudah seiring berjalan waktu sudah bisa terus ya. Nah, maka apa namanya? Itu akan terkonek sendiri tanpa harus kita hitung dengan jari begitu. Berikutnya tingkatan di bawahnya, tingkatan kedua yaitu adalah ikhfa hakiki, ikhfa syafawi dan iqlab. Taib. Nah, ini tingkatan kedua. Tingkatan kedua gimana? Durasinya berapa? 2 harokat. Jadi kita baca hitung satu, dua, udah selesai, langsung masuk ke huruf selanjutnya. Misalnya min ketemu sya, min syirri atau ini belum ya ikhfa hakiki, ikhfa hakiki ya. Nah, taib. Nah, ikhfa hakiki ya itu adalah durasinya 2 harokat ya. Min syirri, min syirri. Nah, begitu. Taib. Nah, qadarullah ya. Ya, kita terlupa di sini ya, anak terlupa di sini untuk membahas hukum yang keempat ya. Hukum yang keempat itu adalah ikhfa hakiki ya, ikhfa hakiki. Taib. Nah, di sini terlupa. Tadi kita sampai dengan hukum yang ketiga, langsung masuk kepada bab yang kedua. Taib qadarullah. Nah, jadi singkatnya ikhfa hakiki itu adalah ikhfa itu samar, ya hakiki ya benar-benar ya gitu ya. Sesungguhnya, sebenar-benarnya samar. Harus disamarkan begitu. Ya, cara bacanya disamarkan. Hurufnya apa? Nah, cara menghafal ikhfa hakiki, hurufnya kita sebutkan saja ya, selainnya. Nah, atau sisanya. Berarti yang bukan idhar halki, bukan iklab, bukan idgham, semuanya masuk kepada ikhfa hakiki. Misalnya kita ambil satu huruf, huruf waw. Apakah dia ikhfa hakiki? Oh enggak, waw masuk ke sini, idgham bikun. Berarti dia bukan huruf ikhfa hakiki. Kita ambil satu huruf ba. Oh, ba masuknya ke iklab. Oh, berarti dia bukan ikhfa hakiki. Nah, satu lagi kita ambil satu huruf sin, ya.
Apakah idhar halki? Bukan. Iklab? Bukan. Idgham bi gunnah bila gunnah? Bukan. Berarti dia adalah huruf ikhfa hakiki, ya. Maka kalau nun sukun atau tanwin ya ketemu dengan selain huruf idhar halki, iklab dan idgham bi gunnah bila gunnah, maka semuanya cara bacanya disamarkan. Nah, seperti itu ya. Baik. Nah, insya Allah nanti akan ada revisi di PDF-nya ya. Nah, baik. Mohon maaf atas kekeliruannya dan kelupaannya. Baik, nah seperti itu. Nah, jadi tingkatannya adalah ikhfa hakiki. Kemudian ikhfa syafawi. Pokoknya yang samar-samar itu semuanya masuk ke tingkatan kedua ini. Ikhfa hakiki, ikhfa syafawi, iqlab. Ikhfa syafawi belum kita bahas karena itu masuk kepada hukum mim sukun. Insya Allah akan datang penjelasannya. Intinya ikhfa syafawi itu mim sukun ketemu ba. Taromihim bihijarah. Nah, seperti itu. Mim sukun ketemu ba juga ditahan. Tahannya berapa lama? Dua harokat. Dihitung pakai jari. Satu, dua. Nah, gitu. Taromihim bihijarah. Jangan terlalu lama. Taromihim bih. Itu namanya tingkatan yang pertama. Nah, seperti itu. Kemudian iqlab juga masuk tingkatan yang kedua. Nun sukun ketemu ba jadi mim. Min ba'di jadinya mim ba'di. Mim ba'di ya, durasinya dua harokat. Kemudian yang ketiga, di sini ada izhar halqi ya. Pokoknya izhar ya masuknya kepada tingkatan ketiga. Ada izhar halqi, ada izhar syafawi. Izhar itu intinya adalah jelas, cara baca yang jelas. Nun sukun ketemu ain ya. Nah, nun sukun ketemu ain ya. Contohnya. Ya, kemarin kan sudah idhar halaki hurufnya ada 6 ya. Aha, aha, gha. Salah satunya kita ambil contohnya ain misalnya. An'amta. An ketemu a. Maka ini nunnya jelas an ya. An'a. Nah, maka dari itu ya di sini durasinya sebetulnya satu harokat lebih. An'amta, an'a, an'a. Jadi ya secara natural itu sudah ada sendiri dengungnya. An. Nah, kalau kita mau hitung pakai jari pasti agak lebih tuh. An. Nah, an. Nah, nggak perlu kita panjangkan. An'amta nggak perlu. Nah, karena dia sudah secara alamiah terbentuk satu harokat lebih sedikit. Kenapa? Karena nun itu ada sifat gunnahnya, ditambah lagi dia bainiyah. Nah, ada sifat bainiyah. Nah, lembut apa namanya pengucapannya. Taib. Nah, di antara mengalir dengan tertahan. Nanti insya Allah akan ada pembahasan tentang sifatul huruf. Baik. Nah, itu adalah apa namanya tingkatan yang ketiga. An'amta an an. Nah, seperti itu. Itu tingkatan yang ketiga. Durasinya satu harokat lebih. Kemudian yang keempat, tingkatan keempat ini mim dan nun yang berharokat. Ya, hitungannya satu saja. Na, ni, nu, ma. Kita hitung pakai jari. Satu. Nah, satu gitu. Ma, mi, mu. Nah, seperti itu. Nah, cukup satu harokat saja. Nah, loh dengungnya mana? Kok nggak kelihatan? Itu ada dengungnya, tapi nggak kerasa sama kita. Nah, wah, gimana cara membuktikannya? Cara membuktikannya supaya kita yakin ada dengungnya, tutup saja hidung kita. Pasti dia nggak keluar suaranya. Kita tutup misalnya, nggak bisa. Suaranya sengau, nggak bisa. Nah, itu ada dengungnya juga. Nah, ada dengungnya juga. Tapi dengungnya durasinya berapa lama? Sejenak aja. Cuman satu harokat. Nah, kita hitung pakai jari. Nah, ma. Nah, itu ada dengungnya di hidung kita. Nah, begitu. Jadi tidak harus huruf nun dan mim itu sukun baru ada dengungnya, tapi yang berharokat juga ada dengungnya ya walaupun sejenak, yaitu satu harokat saja. Nah, seperti itu. Maka inilah kita jaga tingkatannya. Baik, sekarang kita praktekkan di surah Al-Falaq. Di sini kita lihat ya, qul a'udzu birabbil falaq min nun sukun ketemu shin ya berarti ini ikhfa hakiki.
Berapa tadi durasinya? 2 harokat. Dia tingkatan kedua. Nanti kita hitung pakai jari. Ya. Ma khalaq. Wa min ketemu sya. Ini juga ifa hakiki. 2 harokat. Ghasiqin ketemu i. Tanwin ketemu i. Berarti ini apa? Izhar halqi. Ya, izhar halqi. Nah, berarti jelas. Taib. Nah, sebentar. Ya, baik. Nah, jelas. Kalau jelas berapa? 1 harokat lebih. Nggak perlu ditambah-tambahin, nggak perlu dibuat-buat. Dia akan secara alamiah terbentuk sendiri dengungnya. Kemudian, min ketemu sya ini juga sama, 2 harokat. Nun tasdid. Nah, ini dia. Durasi paling tinggi ya. 2 harokat lebihkan sedikit. Ya, nafasati fil uqad. Wa min nun sukun ketemu shin. Ini juga 2 harokat. Level yang kedua. Hasidin ketemu i. Ini izhar halki hukumnya. Maka dia level yang ketiga. Ya, durasinya 1 harokat lebih. Nah, hasidin idza hasada. Baik, kita coba baca di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Baik, nah kira-kira seperti itu ya cara membaca dengan memperhatikan marotibul gunnah. Baik. Nah mungkin ini saja materi kita untuk pertemuan yang kedua ini. Ya, semoga Allah mudahkan kita untuk melanjutkan pada materi yang selanjutnya. Naktafi bil qadar wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.